pustaka atau naskah kuno yang terbuat dari kertas merupakan bahan yang mudah terbakar, mudah sobek, mudah rusak karena pemustaka, serangga, suhu, dan sebagainya. Kerusakan itu dapat dicegah jika mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Sebagian besar bahan pustaka perpustakaan merupakan bahan tercetak yang umumnya terbuat dari kertas seperti naskah. Bahan dari kertas ini dapat mengalami kerusakan baik karena faktor eksternal maupun internal. Ada beberapa jenis kerusakan yang bisa terjadi pada naskah. Yang pertama adalah penjilidan yang rusak. Kerusakan kertas yang disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan perekat pada jilidan buku mengering, sedangkan jilidannya sendiri menjadi longgar. Selanjutnya, kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh faktor biota. Yang pertama adalah serangga. Serangga merupakan masalah yang pelik di negara tropik. Makanan yang digemarinya ialah lem atau perekat yang terbuat dari tepung kanji. Siklus kehidupan serangga terdiri atas beberapa fase, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Kerusakan yang terbesar terjadi ketika serangga hidup pada fase larva. Lingkungan yang lembab, gelap, sirkulasi udara kurang merupakan tempat yang begitu ideal bagi jenis serangga. Jenis-jenis serangga yang dapat merusak koleksi perpustakaan diantaranya adalah rayap, kecoa, silverfish, kutu buku, kumbang, dan sebagainya. Kerusakan bahan pustaka selanjutnya yang disebabkan oleh jamur atau pungi. Jamur merupakan jenis mikroorganisme yang tidak memiliki klorofil. Untuk memperoleh makanan harus mengambil dari sumber kehidupan lain sebagai parasit ataupun dari benda mati sebagai saprofir. Jamur berkembang biak dengan spora yang dapat menyebar di udara, dan ketika menemukan lingkungan yang cocok, maka spora tersebut akan berkembang biak. Kertas merupakan tempat yang ideal bagi perkembangan spora, terutama di lingkungan yang mempunyai kelembaban tinggi. Jamur yang menempel pada bagian bahan pustaka dapat mengakibatkan bahan pustaka lengket satu sama lain. Akibatnya, kertas sobek jika dibuka. Kita bisa lihat awalnya kertas berwarna putih, lalu warna tersebut berubah menjadi biru hingga akhirnya warna biru pun menjadi hitam. Jika demikian, kertas sukar diperbaiki, jamur sukar dihilangkan. Kerusakan selanjutnya adalah disebabkan oleh kotoran atau noda. Debu, kotoran, dan partikel padat yang berasal dari udara akan dapat merusak bahan pustaka. Kerusakan bahan pustaka karena debu, kotoran, dan partikel padat ini antara lain: kertas tergores karena gesekan partikel debu akan masuk ke sela-sela buku dan kertas akan menjadi rapuh. Partikel debu ini dalam kondisi lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen yang sangat sukar dihilangkan. Kotoran dan partikel padat dapat menimbulkan asam yang dapat merusak kertas. Kerusakan selanjutnya diakibatkan oleh foxing. Foxing adalah bintik-bintik kecoklatan pada permukaan kertas yang dipicu oleh jamur. Ini banyak terjadi pada kertas-kertas tua. Bintik-bintik tersebut sebagai akibat dari reaksi kimia antara campuran besi yang terkandung di dalam kertas dan asam organik yang dikeluarkan oleh jamur.
Selanjutnya, selotep juga merupakan salah satu yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka. Selotip merupakan salah satu penyebab kerusakan pada naskah bermedia kertas. Perekat pada selotip pada umumnya bersifat asam, karenanya bagian kertas yang ditempeli selotip biasanya berwarna lebih coklat dibandingkan dengan bagian lainnya. Selotip seringkali sulit untuk dibersihkan. Terkadang informasi yang terkena selotip bisa ikut terbawa atau terbuang bersama selotip yang dilepaskan. Bab kerusakan selanjutnya adalah robek dan sebagian bahan pustaka yang hilang. Karena perawatan yang kurang baik maupun penanganan koleksi yang kurang sesuai, maka naskah berpeluang untuk mengalami robek atau bahkan hilang sebagian isinya. Lalu bahan-bahan pustaka yang rapuh juga merupakan kondisi di mana naskah tersebut mudah patah atau robek. Biasanya kondisi ini dipicu oleh asam yang terdapat pada naskah, baik karena bahan pembentuk kertas atau karena faktor lingkungan yang mengandung asam. Kerusakan yang selanjutnya adalah korosi tinta. Korosi tinta pada umumnya terjadi pada naskah yang ditulis dengan tinta iron gold ink. Hal ini disebabkan oleh iron besi yang terdapat di dalam tinta tersebut bereaksi dengan udara dan dipicu oleh kehadiran asam. Faktor utama yang menyebabkan korosi tinta adalah komponen tinta yang agresif, kemudian kelembaban yang tinggi, dan penanganan yang tidak baik.